Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akan semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas, channel yang membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Pada kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, kok bisa ini terjadi di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya, untuk nama berkembang lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu berita yang sangat viral, yakni berita korupsi dari PT Pertamina Patraniaga yang melakukan korupsi dari yang semestinya Pertamax itu diubah menjadi Pertalite. Bagaimana ini bisa terjadi dan berapa korupsi yang dinilai oleh KPK? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan siapa aja yang melakukan korupsi ini. Jadi jangan lupa untuk disimak sampai dengan habis ya, semuanya. Kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Nah, kalau nama perusahaannya itu PT Pertamina Patraniaga, yang dimana ini salah satu milik pemerintah, yang dimana merupakan salah satu lingkup dari PT Pertamina Subholding dan kontraktor, yang dimana ini bekerja sama juga ya, dan kontrak kerja sistemnya di tahun 2018 sampai dengan 2023, sekitar 5 tahun di kontraknya kayak gitu, yang dimana ini merupakan minyak mentah yang dimiliki oleh PT Pertamina Patraniaga di Jakarta kayak gitu ya. Nah, siapa sih yang ada di dalamnya yang juga melakukan korupsi di sini? Ya para pemimpin ya, banyak direktur dan banyak komisaris yang melakukan korupsi tersebut, baik dari direktur Pertaminanya maupun dari komisarisnya. Siapa aja? Di sini ada 9 orang yang tercatat sebagai melakukan korupsi ini untuk kepentingan pribadi, atau kita sebutnya sebenarnya oknum lah ya, yang menyalahgunakan hal yang tidak semestinya dilakukan. Bernama, yakni ada pertama, yakni bernama Maya Kusmaya. Beliau merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Bapak Edward Korn, yakni VV Trading Operation, istilah itu yang mengoperasikan gitu ya. Nah, di dalam ini mereka bekerja sama gitu ya. Kita lanjutkan siapa lagi. Nah, di sini ada direktur dari utama PT Pertamina Patraniaga. Wow, seorang kepalanya yang melakukan korupsi. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yakni bernama Rifa Saihaan. Dan selanjutnya yakni bernama Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization Pertamina International. Yoki Airnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Ardianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris dari PT Jenggala Maritim. Gading Ramadan Jodoh, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus juga sebagai Direktur di PT Orbit Terminal Merak. Oh, terlihat nama-nama yang tadi udah aku sampaikan dan udah aku tulis juga ya. Ini memang nama-nama itu ya ada beberapa orang yang ya berasal namanya itu berkaitan gitu ya dengan keislaman, tapi kok tidak mencerminkan namanya tersebut. Tadi ada namanya Ramadan, ada namanya Muhammad, dan ada bernama ya Agus, Dimas gitu ya. Jadi kayak wow, tidak mencerminkan sekali sebagai seorang muslim yang baik gitu. Ya itulah, ketika seseorang itu
dihadapkan salah satu situasi, ia akan mengenakan akan beberapa hal yang dilakukannya gitu kan. Dan di sini mereka tuh saling berkolaborasi, saling bekerja sama atau satu dengan lain gitu ya, dimana memang ini ya diawali dari itu melakukan pembelian dari BBM ini RON 90 pertalite, yang dimana itu jauh lebih rendah dari yang semestinya, yang dimana harga RON ini yang dimana itu 92, jadi hanya 2 RON perbedaan tersebut. Tapi ya lumayan juga kan gitu, dengan persetujuan dari Direktur Utama dari Ibu Rifa Siahaan tadi, yang merupakan PT Pertamina Niaga Patra Niaga gitu ya. Lalu dari Ibu Maya memerintahkan dari Bapak Edward Korn yang tadi melakukan untuk blending. Blending itu istilahnya tuh, nah ini sebagai eksekutor ya, mereka berdua sebagai untuk mencampuri produk kilang ini pada jenis RON 88 premium dengan RON 92 yang bertujuan untuk istilahnya tuh ya pertalite ini di branding atau dicampur lah ya di storage depot untuk menjadi RON 92. Istilahnya tuh mereka yang mengeksekusi hal ini gitu ya, atas persetujuan dari ya direktur utama tersebut. Tentunya sebenarnya ya kena dalam jebakan kedua orang ini gitu lah. Harusnya kalau misalkan ada pendirian teguh yang kayak enggak, ya tentunya enggak dilakukan. Tapi ini ya tetap untuk melakukan korupsi dan yang melakukan hal-hal seperti ini gitu kan, mau aja ya udah akhirnya ditangkap gitu loh, dari Maya dan Edward tadi yang menjadi promotor atau eksekutor tadi gitu ya. Yang dimana ketika ini pembayaran ini dari impor produk kilang ini dengan harga yang lebih tinggi dan gak sesuai dengan kualitas harga barang. Istilahnya tuh ketika tadi melakukan korupsi, itu melakukan penjualan dan pembayaran ini yang gak sesuai, yang memang semestinya dari membuat PT Pertamina Patra Niaga ini bayar impor kilang ini yang dengan harga yang sangat tinggi dari ke mitra usaha. Istilahnya itu tadi yang udah aku sampaikan, PT Niaga ini melakukan PT Pertamina Patra Niaga ini melakukan penjualan kepada mitra usaha yang memang ini jauh lebih mahal dari yang semestinya kepada mitra usaha tadi. Yang seharusnya ini pembayaran ini dengan metode term atau metode dengan pemilihan langsung dengan waktu yang jangka waktu ini agar lebih wajar harganya tersebut gitu lah ya. Istilahnya tuh ya itu, ya Allah, yang itulah istilahnya tuh kayak yang tidak semestinya malah dilakukan gitu loh. Yang mana tentunya yaitu berkaitan juga dengan pengoplosan dari minyak tanah dari RON 92 yang seharusnya kan emang RON 92 ya, tapi dibelinya tadi ya RON 90 bahkan 88 gitu loh ya, dengan kualitas yang jauh lebih rendah, dan ini tuh dicampur dan tidak seharusnya dilakukan gitu loh ya. Dimana negara ini hingga mengalami kerugian sekitar 193,7 triliun rupiah yang dimana diciduk secara langsung oleh Kejagung Bapak Kohar, yang dimana merupakan ya ini ya yang bertanggung jawab akan hal ini gitu. Yang mana alhamdulillahnya sudah dilakukan pemeriksaan dan dimana ditahan dan juga akan dia dihukum. Apakah nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal, misalkan nanti di hukum mati, seumur hidup, atau hanya sekedar 20 tahun penjara atau 30 tahun penjara atau 20 tahun saja. Jadi ini kita masih terus pantau kabar ini dan harapannya ini tidak tenggelam begitu aja beritanya ya. Kita terus kawal sampai dengan ini mendapatkan hukuman yang memang seharusnya didapatkan bagi para pelanggar hukum dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dan merugikan dari negara kita tercinta gitu ya. Makanya dalam hal ini mereka
ditahan oleh Kejaksaan Agung dari Bapak Kohar tadi ya selama 20 hari ke depannya gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah banyak karena pada kejadian dan kasus kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.